Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Maniati Lami dengan NIM 093. Nama saya Zensa Sabila Jalfa dengan NIM belakang 098. Saya Rizky Nur Aulia Apriani dengan NIM akhir 102 dari kelompok 11 kelas 3C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruksi untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Di sini saya mengutip dari Prabowo 2011. Ia mengatakan ada dua klasifikasi fungsi bahan ajar. Yang pertama adalah fungsi bahan ajar menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar. Dalam yang menggunakan bahan ajar, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bagi pendidik, antara lain menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Yang kedua adalah mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Yang keempat adalah sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik, serta sebagai evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Lalu yang kedua adalah fungsi bahan ajar bagi peserta didik, antara lain yaitu peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta pendidik yang lain. Lalu ada peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia kehendaki. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Karena menurut saya kecepatan peserta didik itu berbeda-beda. Karena setiap orang itu pasti berbeda-beda dan mempunyai kecepatan berpikir yang beda. Lalu peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri dan membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar atau mahasiswa yang mandiri, serta sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Selanjutnya ada bentuk bahan ajar. Yang pertama, bahan cetak, yakni buku, lembar kerja siswa, komik, koran, dan majalah. Yang kedua ada audio visual, yaitu ada video atau film, VCD, dan LCD. Yang ketiga ada visual, yakni foto, gambar, model. Media pembelajaran menurut Harjanto dikelompokkan menjadi 4 jenis, yakni ada yang pertama ada media dua dimensi atau grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan, poster, kartun, dan komik. Yang kedua ada media 3 dimensi,
yakni ada model padat atau solid model, ada model penempang, dan model susun. Yang ketiga ada media proyeksi seperti film. Kemudian ada langkah-langkah dalam memilih bahan ajar yang ideal. Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Lalu yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi. Dan yang terakhir, memilih sumber bahan ajar. Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan berkomunikasi yang mendasar ialah kemampuan menangkap makna pada pesan, termasuk menafsirkan dan menilai serta mengekspresikan diri dengan bahasa, sehingga mempertajam kepekaan dan meningkatkan kemampuan berpikir, bernalar, dan daya kreativitas. Menurut Brown H. Douglas, tahun 2000, ada 4 karakteristik dalam pelajaran bahasa yang komunikatif, yakni yang pertama, tujuan pelajaran difokuskan pada semua kompetensi komunikasi dan tidak dibatasi pada kompetensi struktur bahasa atau linguistik. Yang kedua, cara pelajaran didesain untuk mengajak siswa dalam menggunakan bahasa yang fungsional, otentik, dan pragmatis untuk tujuan yang mempunyai makna tertentu. Bentuk-bentuk bahasa yang teratur bukan menjadi penekanan utamanya, tetapi pada aspek-aspek bahasa yang membuat siswa dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, kelancaran dan ketepatan dipandang sebagai prinsip-prinsip pelengkapan yang mendasari teknik-teknik komunikatif. Kadang-kadang kelancaran mungkin harus dapat ditekankan daripada ketepatan, agar siswa dapat menggunakan bahasa sesuai dengan makna yang diharapkan. Dan yang terakhir, dalam kelas yang komunikatif, siswa pada hakikatnya harus menggunakan bahasa secara produktif dan dapat diterima dalam konteks tanpa latihan atau persiapan. Menurut Detiknas, ada 3 prinsip bahan ajar bahasa Indonesia, yaitu prinsip pertama, menyarankan agar pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang diperoleh berguna dalam komunikasi sehari-hari. Prinsip kedua, menekankan bahwa melalui pengajaran bahasa Indonesia, siswa diharapkan mampu menangkap ide yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir, prinsip ketiga, mengharapkan agar di kelas bahasa tercipta masyarakat memakai bahasa Indonesia yang produktif. Tidak ada peran guru yang dominan, guru diharapkan sebagai pemicu kegiatan berbahasa lisan dan tulis. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.